Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik, kepada mahasiswa dan mahasiswi yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan taufik hidayahnya, kita memasuki lagi pada pertemuan yang selanjutnya yang setelah UTS, yaitu untuk pembahasan selanjutnya tentang tajdid dan tajrid. Mohon untuk Anda pahami kedua kata ini, tajdid dan tajrid. Ya, keduanya memiliki makna yang berbeda, ya, namun yang lebih dikenal memang tajdid. Ya, jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi yang dikenal dengan gerakan tajdid. Perhatikan pada hadis berikut, yaitu Mu'adz bin Jabal, ya, yang ketika itu Rasulullah SAW mengutus ke negeri Yaman, negara Yaman. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ba'atha Mu'adz ila Yamani, mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, kaifa taqdi, bagaimana kamu akan berhukum, ya, jika menemukan suatu masalah, problem di suatu masyarakat sosial, apa yang akan menjadi standar hukum yang undang-undang yang diperlakukan. Faqala, maka kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, aqdi bima fi kitabillah, saya akan memutuskan hukum itu apa yang sesuai dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi ini Mu'adz bin Jabal ya, ketika ada suatu masalah, problem, ya, maka memutuskannya adalah menyandarkan pada Al-Quran. Qala, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, fa ilam yakun fi kitabillah, lalu bagaimana jika kamu tidak menemukan di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran? Qala, kemudian Mu'adz menjawab, fa bisunnati Rasulillah SAW, saya akan memutuskan sesuai dengan jalan Rasulullah, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Qala, kemudian bertanya lagi Rasulullah SAW, fa ilam yakun fi sunnati Rasulillah SAW, lalu kalau tidak ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, lalu apa yang diperlakukan, ya, apa yang menjadi sumber rujukannya? Qala ajtahidu ra'yi, saya akan menggunakan dengan pendapatku, ya, akan bersungguh-sungguh, ya, dengan ra'yi, yaitu dengan akalnya, menggunakan akalnya untuk memutuskan suatu perkara. Qala alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan, yaitu Mu'adz, utusan Allah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebagai dasar ketika menemukan suatu problem, maka berhukumnya dengan hukum Allah, yaitu Al-Quran, hadis, atau dengan cara berijtihad. Perhatikan pada hadis berikut, yaitu Mu'adz bin Jabal, ya, yang ketika itu Rasulullah SAW mengutus ke negeri Yaman, negara Yaman. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ba'atha Mu'adz ila Yamani, mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqala,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kaifa taqdi, bagaimana kamu akan berhukum ya jika menemukan suatu masalah, problem di suatu masyarakat sosial, apa yang akan menjadi standar hukum yang undang-undang yang diperlakukan. Faqala, maka kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, aqdi bima fi kitabillah, saya akan memutuskan hukum itu apa yang sesuai dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi ini Mu'adz bin Jabal ya, ketika ada suatu masalah, problem ya, maka memutuskannya adalah menyandarkan kepada Al-Quran. Qala, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, fa ilam yakun fi kitabillah, lalu bagaimana jika kamu tidak menemukan di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran? Qala, kemudian Mu'adz menjawab, fa bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa bisunnati, saya akan memutuskan sesuai dengan jalan Rasulullah, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian bertanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ilam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalau tidak ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lalu apa yang diperlakukan ya, apa yang menjadi sumber rujukannya? Qala ajtahidu ra'yi, saya akan menggunakan dengan pendapatku ya, akan bersungguh-sungguh ya, dengan ra'yi, yaitu dengan akalnya, menggunakan akalnya untuk memutuskan suatu perkara. Qala alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan, yaitu Mu'adz, utusan Allah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebagai dasar ketika menemukan suatu problem, maka berhukumnya dengan hukum Allah, yaitu Al-Quran, hadis, atau dengan cara berijtihad. Kemudian hadis yang kedua ya, ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang dahulu itu mengawinkan antara putik dan benang sari kurma untuk mendapatkan hasil yang baik. Ini hadisnya ya, ini untuk kita menjadi dasar tentang urusan dunia. An Aisyah radhiyallahu anha wa an Thabit wa an Anas radhiyallahu anhum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marra biqaumin yulaqihuna, melewati suatu kaum atau penduduk yang sedang melakukan yaitu mengawinkan pohon kurma ya, antara putik dan benang sari. Faqala, kemudian Rasulullah SAW ini berkomentar, laulam taf'alu lasaluha, kalau seandainya mereka tidak melakukan hal itu, maka kurma itu akan tetap baik ya, akan tetap panennya nanti hasilnya akan baik. Maka kemudian karena Rasulullah SAW mengatakan hal ini, maka para petani ini mendengar dan meninggalkan kegiatan atau kebiasaannya mengawinkan putik dan benang sari. Qala fakhraja shison, maka ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan yang rusak, dalam keadaan yang tidak baik ya, jadi panennya itu buruk gitu ya. Nah, mungkin kurmanya kecil-kecil, nggak manis atau bagaimana itu. Famarra bihim, kemudian Rasulullah SAW ya suatu saat melewati lagi mereka yang melewati melewati perkebunan mereka. Faqala, kemudian Rasulullah SAW
menanyakan likum, apa yang terjadi pada kurma-kurma kalian, ya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Kemudian mereka, para petani atau mungkin sahabat yang lainnya menjawab, qulta kada wa kada, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu, yaitu yang dahulu, yaitu nggak usah aja lah, nggak usah melakukan hal itu, nanti kalau baik pun akan menjadi baik panennya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW itu menyerahkan tentang masalah urusan dunia itu kepada yang ahlinya, para petani tersebut. Memang Rasulullah SAW berkomentar itu mungkin bukan karena wahyu, tapi karena dari dirinya sendiri atau pendapatnya diri sendiri. Ya, maka inilah pentingnya untuk kita mengetahui ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu syar'i, ya. Jadi untuk memahami nanti antara tajdid dan tajrid. Dalam masalah dunia, maka Rasulullah SAW menyerahkan kepada umatnya tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu pertanian, tentang pendidikan, tentang teknologi dan sebagainya. Ini diserahkan kepada umatnya, ya, melakukan pembaharuan, yaitu modernisasi. Silahkan, yang penting tidak melewati prinsip-prinsip dalam Islam. Hadis yang berikutnya, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan menurunkan orang setiap permulaan 100 tahun seseorang pada umat yang akan tajdid, mengembalikan kegemilangan agama mereka. Jadi di sini ada yujaddidu, yaitu orang yang melakukan pembaharuan atau melakukan mengembalikan ke jalan yang benar, ke agama yang benar. Orang yang disebut dengan mujaddid, ya, disebut dengan mujaddid, yaitu orang yang membawa pembaharuan, ya, atau seorang pembaharu. Jadi mujaddid adalah orang yang memperbaiki kerusakan yang ada pada urusan atau praktek agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Yang disebut dengan mujaddid, ya, bukan berarti itu membawa agama baru, tetapi hanyalah membawa metode-metode baru dan memperbaiki metode yang menyimpang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi pada urusan agama Islam. Baik, kita masuk pada pembahasan inti, yaitu tentang pengertian tajrid dan tajdid. Jadi tajrid ini berasal dari bahasa Arab, yaitu jarroda yujarridu tajridan, yang artinya adalah murni, asli, ya, tidak ada tambahan dan pengurangan. Tajdid itu bisa juga berarti sesuatu, ya, yang terkelupas seperti kulit yang terkelupas dari pohonnya hingga menjadi bersih, atau melepaskan pakaian dan semisalnya sehingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulitnya dan sebagainya. Tajrid dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pemurnian, ya. Istilah ini tidak sepopuler dengan pengertian yang berikutnya, yaitu tentang tajdid. Kalau tajdid itu artinya adalah mengembalikan sesuatu ke asalnya, yang adat al-ash kal mubtada,
menghidupkan, atau al-ihya, dan membangun dan memperbaharui. Ini pengertian dari tajdid dan tajrid. Namun untuk lebih memahami hal ini, ya, tajrid itu adalah masalah-masalah agama gitu ya, dan tajdid itu adalah tentang masalah-masalah dunia. Kita nanti akan memahami bahwa urusan agama itu menjadi dua, ada yang masalah yang tetap, ada yang tidak tetap. Yang tetap itulah yang tajrid, yang tidak tetap itulah yang tajdid, yang boleh diperbaharui. Tajrid, istilah tajrid ini memang tidak sepopuler dengan tajdid ya. Namun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pemurnian, atau disebut juga dengan purification atau purifikasi ya. Ini di kalangan aktivis Muhammadiyah dikenal dengan purifikasi. Secara istilah, tajrid adalah pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah as-Sahihah. Yang berikutnya adalah tentang tajdid. Tajdid ya, artinya adalah pembaharuan. Atau dalam bahasa Arabnya itu berasal dari bahasa Arab jaddada yujaddidu tajdidan, yang artinya dalam memperbaharui sesuatu sehingga menjadi baru. Dengan kata lain, tajdid itu berarti adalah pembaharuan terhadap segala usaha yang telah dilakukan pada masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Kemudian dalam hal ini Muhammadiyah berusaha memberikan yang terbaik bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan warga masyarakat umum demi terwujudnya masyarakat adil yang utama ya, dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah arti dari tajdid ya. Untuk mengetahui atau memahami perbedaannya, maka kita akan tahu ini ya, mana yang tajdid dan mana yang tajrid. Dari segi bidangnya, tajrid itu berlaku dalam urusan agama ya. Ini paten, nggak bisa diubah-ubah ya, atau disebut dengan sabit. Itu diantaranya adalah dalam masalah akidah, masalah ibadah, akhlak, maka ini nggak bisa berubah ini. Sedangkan tajdid berlaku pada bidang urusan dunia, sebagaimana hadis yang sebelumnya, yaitu para petani mengawinkan antara putik dan benang sari, maka ini adalah urusan dunia, masalah muamalah duniawiyah, maka diperbaharui ya, mengikuti perkembangan zaman. Adapun masalah akidah, akhlak, dan ibadah, maka ini tetap tidak bisa berubah ya. Jadi tidak mengalami perubahan sebagaimana tajdid. Kemudian dari segi kerjanya, tajrid ini bersifat menghapus atau mencegah sesuatu, sedangkan tajdid justru sebaliknya, yaitu mengandaikan adanya inovasi baru, kemajuan, sesuatu yang benar-benar belum pernah ada dalam berbeda dalam keadaan yang aslinya. Kemudian tajrid ini sifatnya adalah statis berarti tetap, tidak berubah. Yang namanya ibadah sholat ya 5 waktu itu ya, dan rakaatnya pun sudah ditentukan, bacanya sudah ditentukan begitu. Akidah juga sama, dari dulu sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan ya, yaitu an ya'buduhu ya, jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepadanya. Ini statis ya, masalah ibadah, akhlak dan ibadah dan akhlak serta akidah. Kemudian tajdid ini sifatnya adalah dinamis. Dinamis ini mengikuti perkembangan zaman ya.
Jadi tidak statis. Kemudian bagaimana model tajdid dan tajdid Muhammadiyah? Untuk melakukan tajdid dan tajdid, Muhammadiyah membagi ajaran Islam itu menjadi dua, yaitu urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama itulah yang perlu ditajrid, sedangkan urusan dunia itulah yang memerlukan tajdid. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Jadi ada beberapa mode dan karakteristik tajdid dan tajdid Muhammadiyah. Di antaranya adalah konkret dan produktif, yaitu dengan adanya amal usaha yang telah didirikannya, ya hasilnya konkret dapat dirasakan langsung oleh umat Islam, ya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi ini adalah amal usaha, ya, sebagai wujud tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, tajdid Muhammadiyah itu bersifat terbuka, yaitu keterbukaannya adalah Muhammadiyah itu mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan zaman di sekitarnya dengan amal usahanya yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Contohnya adalah sekolah, kampus, lembaga ekonomi, usaha atau jasa dan tenaga kesehatan. Kemudian berikutnya, tajdid ini sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah, itu untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan juga berkebijakan yang senantiasa hadir sebagai pemecah problem yang dihadapi umat. Contohnya kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Jadi dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah itu adalah sebagai upaya untuk dinamisasi, elaborasi, dan berbasis pada perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Kemudian para ulama ini membagi ajaran Islam itu dari sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang as-sawabit, artinya adalah tetap, statis, dan yang kedua ada al-mutaghayyirat atau dinamis, yang berubah. Jadi dalam masalah-masalah dunia itu sifatnya adalah mutaghayyirat, dinamis, ya, inovasi, yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Sedangkan dalam masalah urusan akidah, akhlak, dan ibadah ini sifatnya adalah statis atau as-sawabit. Jadi ini lihat bagaimana gerak Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini dikenal dengan gerakan tajdid dan tajrid. Gerakan Islam, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga-tiganya ini saling bergerak untuk mencapai tujuan. Jadi semuanya memang harus berjalan, ya, sebagaimana Anda melihat motor itu terdiri dari beberapa komponen itu, ya, yang saling mendukung untuk jalannya motor itu sendiri. Begitu pula dengan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah untuk supaya bisa maju, bergerak, ya, modernisasinya ini tercapai, maka harus bergerak semuanya, tajdidnya, tajridnya, kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini harus berjalan semuanya, antara satu dengan yang lainnya, komponennya itu harus berjalan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya. Model gerakan keagamaan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah melalui gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah mahdhah. Yang kedua, melakukan gerakan dakwah dan tajdid yang sifatnya adalah mencerahkan. Kemudian membentuk dan memperdayakan organisasi otonom, dan yang berikutnya adalah mengkaji kembali mode dan semangat yang dilakukan oleh generasi awal Muhammadiyah. Selanjutnya masih terkait dengan model gerakan keagamaan Muhammadiyah, yaitu
Muhammadiyah itu gerakannya itu dijalankan dengan cara berorganisasi. Jadi roda organisasi inilah yang menggerakkan Muhammadiyah setiap saat, ya, dari mulai pimpinan sampai pada paling bawah, ya, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai pada ranting yang senantiasa bergerak, ya, bekerja dan bergerak. Inilah yang kemudian membuat Muhammadiyah itu tidak pernah mandek beraktivitas untuk kebaikan umat. Kemudian makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Jadi yang pertama, Muhammadiyah ini disebut gerakan mengapa? Karena Muhammadiyah ini selalu bergerak, bekerja, dan melakukan aktivitas dalam rangka mencapai tujuannya. Inilah arti dari Muhammadiyah sebagai disebut dengan gerakan, karena tidak berhenti, ya, selalu beraktivitas, bekerja untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan juga mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang thayyib, yaitu baik, indah, maju, dan diridhoi Allah, atau yang dikenal dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai sebuah gerakan, maka Muhammadiyah tidak boleh berhenti beraktivitas. Kemudian makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Jadi yang pertama, Muhammadiyah ini disebut gerakan mengapa? Karena Muhammadiyah ini selalu bergerak, bekerja, dan melakukan aktivitas dalam rangka mencapai tujuannya. Inilah arti dari Muhammadiyah sebagai disebut dengan gerakan, karena tidak berhenti, ya, selalu beraktivitas, bekerja untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan juga mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang thayyib, yaitu baik, indah, maju, dan diridhoi Allah, atau yang dikenal dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai sebuah gerakan, maka Muhammadiyah tidak boleh berhenti beraktivitas. Kalau kita lihat dari awal sampai sekarang ini, maka Muhammad ini sudah termasuk organisasi yang berpengalaman dari awal berdirinya, yaitu tahun 1912. Maka kita sudah melebihi 100 tahun, yaitu 1 abad, ya. Jadi kalau kita hitung dari awal berdirinya 1912 sampai kemarin 2012, itu berarti 100 tahun. Masuk 2013 berarti 100 tahun yang kedua. Ini 100 tahun yang pertama ini 1912 sampai 2012. Apa yang sudah dihasilkan? Banyak sekali gerakan tajdid yang sudah dihasilkan. Di antaranya adalah perubahan arah kiblat. Yang dahulu kiblat itu orang tahunya dalam menghadap ke barat, padahal itu melenceng. Maka ini Muhammadiyah melakukan perubahan arah kiblat yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, dalam bidang pendidikan itu Muhammadiyah melakukan pemaduan, ya, memadukan antara kurikulum umum dan agama supaya tidak ketinggalan, ya, sebagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu dibentuknya Majelis Tarjih pada tahun 1927. Ini adalah untuk mengurusi masalah agama dan dunia ini. Ya, ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah kontemporer itu, ya. Maka ini Majelis Tarjih tugasnya. Kemudian yang keempat,
yaitu pemurnian ajaran Islam, ya terutama Muhammad itu sangat sangat populer sekali dengan gerakan memberantas TBC, yaitu tahyul bid'ah dan khurafat, yaitu tentang syirik, adanya sinkretisme ini. Kemudian yang kelima, yaitu Muhammadiyah itu memberikan gagasan untuk terlibat aktif dalam dunia politik tanpa terlibat dalam politik praktis. Jadi Muhammadiyah itu bukanlah gerakan politik, tetapi bukan berarti Muhammadiyah itu anti politik. Jadi Muhammadiyah itu adalah tidak berafiliasi terhadap partai tertentu, tapi Muhammadiyah senantiasa berperan untuk kebaikan negara bangsa kita. Kemudian yang keenam adalah gagasan untuk ukhuwah Islamiyah. Jadi Muhammadiyah itu berusaha untuk menjalin hubungan yang baik antara umat Islam, ya, antara organisasi Islam, kemudian antara Muhammadiyah dengan non-Muslim, dan antara Muhammadiyah dengan negara. Jadi ini Muhammadiyah memiliki hubungan yang jelas bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama Islam, kemudian yang non-Muslim, dan juga terhadap negara. Kemudian yang ketujuh, Muhammadiyah ini termasuk gerakan nahi mungkar dalam bentuk berani mengkritik negara yang zolim. Kemudian yang kedelapan adalah pemakaian metode hisab dalam menentukan misalnya 1 Ramadan atau 1 Syawal atau Dzulhijjah. Kemudian yang kesembilan yaitu tauhid sosial. Ini yang dicetuskan oleh Amin Rais. Yang terakhir, kita masuki pada abad sekarang ini, ya, gerakan tajdid pada tahun yang kedua, yaitu 2012 sampai sekarang. Ya, ini banyak sekali sebenarnya, tidak hanya 3, ya. Ini yang dituliskan di sini ada 3, yaitu tentang fikih air, fikih tentang anti korupsi, fikih tentang tata kelola, ya. Jadi, ini banyak sekali sebenarnya, kita mencantumkan hanya 3 dulu. Demikian untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini tentang tajdid dan tajrid. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahami apa perbedaannya, bagaimana Muhammadiyah menerapkan tajdid dan tajdid dalam dunia yang nyata, ya, yang konkret dan produktif. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.